kelas dengan Vel dan Glow di sini. Gimana kabarnya semua? Pabrik Vietnam terkejut dengan kisah mengerikan dari pasangan suami istri yang menemukan mayat di wilayah Sungai Merah. Langsung aja ke cerita selengkapnya. Orang pertama yang menemukan jenazah itu adalah Tran Mandat, berusia 31 tahun, tinggal di Linh Nam, Hanoi, yang bekerja sebagai nelayan di Sungai Merah. Tran Mandat mengatakan bahwa sekitar pukul 12.30 pada tanggal 13 Oktober, dia dan istrinya sedang mencari ikan di Sungai Merah ketika mereka menemukan potongan kaki mengambang di atas air. Lokasi potongan kaki mengambang itu berjarak sekitar 30 meter dari bibir pantai. Saat itu saya dan istri berpikir bahwa itu adalah kaki manekin. Namun ketika saya mendekat, saya baru sadar bahwa itu adalah bagian dari tubuh manusia, kata Tran Mandat. Karena jenis pekerjaannya, ia sering harus berada di sungai sehingga ia tidak panik. Namun tak lama kemudian, ada seorang nelayan di Sungai Merah mendekati perahu Tran Mandat. Sekitar 100 meter jauhnya, dia berseru, mengatakan dia baru aja melihat kepala manusia tertancap di pantai. Saat itu saya menilai ini kasus pembunuhan, maka saya langsung menelpon polisi di 113. Pihak berwajib kemudian tiba di lokasi kejadian. Saya membantu polisi mengeluarkan bagian tubuh tersebut ke darat, kata Tran Mandat. Menurut Tran Mandat, sekitar pukul 15.30 ia dan istrinya kembali ke lokasi kejadian dan menemukan area yang dipenuhi lalat dan banyak bekas semen baru. Mendekat untuk memeriksa, Tran Mandat melihat beberapa batu yang disusun di atas selimut lama dan menemukan bahwa di dalamnya ada lapisan semen yang sangat baru. Curiga dengan tanda-tanda yang tidak biasa, Tran Mandat menghubungi pihak berwajib. Saat polisi datang, lapisan semen dibongkar. Mayat ditemukan dibungkus dengan selimut dan diikat dengan tali di sekelilingnya. Diketahui pada sore hari tanggal 15 Oktober, Kepolisian Kota Hanoi mengatakan bahwa sekitar pukul 12.30 tanggal 13 Oktober, Switchboard Polisi 113, Polisi Kota Hanoi, menerima informasi dari masyarakat tentang penemuan sesosok mayat. Jenazah manusia termutilasi di tepi Sungai Merah di Desa Giang Chau 2, Komun Bat Prang, Distrik Gyeolam. Segera setelah menerima berita dan menemukan keseriusan kasus tersebut, Direktur Kepolisian Kota Hanoi melapor kepada pimpinan Kementerian Keamanan Publik, Departemen Profesional Kementerian Keamanan Publik, dan menugaskan Wakil Direktur dan Kepala Polisi. Petugas langsung menuju lokasi kejadian. Wakil Direktur Kepolisian Hanoi telah mengarahkan Departemen Kepolisian Kriminal untuk berkoordinasi dengan Kepolisian Distrik Gyeolam dan unit profesional terkait untuk melindungi, mengatur pemeriksaan tempat kejadian, otopsi forensik, dan melakukan otopsi. Berdasarkan hasil penyelidikan dan bukti-bukti yang dikumpulkan, korban diketahui bernama Ho Yen Hee, lahir tahun 2006 di Ba Dinh, Hanoi. Profil Ho Yen Hee. Ho Yen Hee adalah salah satu dari 3 kontestan termuda di babak final Miss World Vietnam 2022. Gadis kelahiran 2003, Yen Hee saat ini adalah mahasiswa tahun pertama jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Hubungan Internasional, Universitas Hue. Yen Hee mengatakan bahwa sejak SMA dia memiliki impian untuk bekerja di lingkungan dengan unsur asing. Karena bertemu dan berinteraksi dengan teman-teman internasional dari budaya yang berbeda, dia memutuskan untuk belajar hubungan internasional. Sejak kecil, Yen Hee ingin tampil di panggung kecantikan, sehingga ketika ia sudah cukup umur, Ho Yen Hee segera mendaftar untuk kontes tersebut dan mendapat dukungan hangat dari keluarga dan kerabatnya. Di masa lalu, dia telah mengalami banyak hal. Sejak kecil, dia sangat mencela diri sendiri karena tinggi badannya yang luar biasa. Harus membungkuk ketika berbicara dengan orang lain, tetapi memutuskan untuk mengubah dirinya agar dia tidak membungkuk di sekolah menengah. Dari semua orang, Yen Hee merasa manis dan lebih mencintai dirinya sendiri. Memiliki tinggi badan yang luar biasa, Yen Hee menghadiri kelas pelatihan model lebih awal
dan berkesempatan untuk menampilkan busana Audai di beberapa acara di Hue Festival Audai 2020 yang diselenggarakan oleh Komite Rakyat. Sedangkan untuk bahasa Inggris, ia percaya diri dalam berkomunikasi dan telah mempelajari IELTS sejak masuk universitas sehingga ia dapat meningkatkan kemampuannya setiap hari. Berfokus pada pendidikan, pada pukul 23 WIB pada tanggal 14 Oktober, unit profesional kepolisian kota Hanoi berkoordinasi dengan polisi provinsi Tai Binh untuk mendeteksi dan menangkap tersangka. Tersangka utama dalam kasus penemuan bagian tubuh seorang gadis berusia 20 tahun di sekitar Sungai Merah mengatakan kepada polisi bahwa dia membunuhnya karena dia tidak membayar utang senilai 50 juta Vietnam dong atau 2.000 US dollar. Taduikan berumur 38 tahun mengatakan kepada polisi bahwa dia dan Ho Yen Hee telah menjalin hubungan dekat sejak awal tahun ini. Pada tanggal 10 Oktober, dia meminta Ho Yen Hee untuk menemuinya di sebuah apartemen di distrik Gyeolam, Hanoi. Setelah itu, dia mengajaknya makan dan ketika kembali ke apartemen, mereka mulai bertengkar karena dia meminta membayar utangnya, tetapi Ho Yen Hee menolak, katanya. Dia marah dan menikamnya beberapa kali, lalu membunuhnya. Kemudian ia memotong tubuhnya menjadi beberapa bagian di kamar kecil, memasukkannya ke dalam kotak styrofoam, dan memesan taksi untuk membawa kotak tersebut ke daerah dekat tepi Sungai Merah di Gyeolam. Setelah sopir taksi pergi, dia membawa kotak itu ke sungai. Dia membuang beberapa bagian tubuh ke sungai dan mengubur sisanya. Kemudian ia memesan taksi lain untuk kembali ke gedung apartemen. Di sana dia membuang semua barang milik Ho Yen Hee. 2 hari kemudian, dia membeli semen dan pada pagi hari tanggal 13 Oktober, dia pergi ke tempat di mana dia menguburkan bagian tubuh Ho Yen Hee untuk menutupinya. Sore itu, ia mendengar kabar bahwa bagian tubuh Ho Yen Hee terlihat mengambang di sungai, sehingga ia berangkat ke kampung halamannya di provinsi Tai Binh yang berbatasan dengan Hanoi. Sekitar jam 11 malam pada hari Sabtu, dia ditangkap di Tai Binh. Ketika polisi mendekatinya, Kan berusaha bunuh diri menggunakan pisau tetapi dihentikan oleh polisi. Pada hari Senin, polisi mengumumkan bahwa Kan sedang diselidiki atas tuduhan pembunuhan. Mayor Jenderal Nguyen Tan Tung, Wakil Direktur Departemen Kepolisian Hanoi, mengatakan polisi sedang mengidentifikasi apakah Kan berselingkuh dengan Ho Yen Hee. Menurut polisi, Kan sudah menikah dan istri serta anak-anaknya tidak tinggal bersamanya di apartemen tempat kejahatan itu terjadi. Ya, semoga pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ya. Oke, Vela, sekian bahasan kali ini. Makasih udah mampir di kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Bye-bye!